Saya akan mengawalinya dengan sedikit menyinggung soal sistem laut dan jaringan maritim Nusantara. Kita mengetahui bahwa secara geografis Indonesia adalah negara maritim yang ditaburi oleh ribuan pulau, sekitar 17.508 pulau yang besar dan yang kecil. Karena itulah Indonesia menganut konsep archipelagic state atau negara maritim. Bagi sebuah negara maritim, kita sering berjumpa dengan satu diskusi mengenai sifat laut sebagai pemisah atau penghubung. Laut akan menjadi pemisah bila manusia tidak mampu mengarungi laut. Tetapi sebaliknya, setelah manusia telah mengarungi lautan, maka laut yang tadinya memiliki sifat pemisah berubah menjadi penghubung. Dengan kata lain, sifat pemisah dan penghubung laut sebetulnya sangat ditentukan oleh kemampuan manusia mengatasi jarak. Akan menjadi penghubung bila jaraknya telah dapat diatasi ataupun sebaliknya. Bagi sebuah negara maritim seperti Indonesia, laut merupakan satu hal yang utama. Kita mengenal banyak sistem-sistem laut di Nusantara. Yang paling luas misalnya Laut Jawa, lalu kemudian Laut Banda, dan Laut Flores. Lalu juga kita mengenal sistem laut seperti Selat Makassar, Selat Bali, Selat Sunda, dan juga ada sistem laut yang lain seperti Teluk, misalnya Teluk Bone, Teluk Tomini, dan yang lain. Nah, membicarakan jaringan maritim dari satu sistem laut ke sistem laut yang lain, tentulah pembicaraannya atau titik tolak jaringan itu dari pelabuhan yang digerakkan oleh para pelaut. Jadi, hubungan antara satu sistem laut dengan sistem laut yang lain sebetulnya digerakkan oleh pelaut, bukan oleh laut itu sendiri. Karena laut bersifat tetap, tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Manusialah yang bergerak sehingga satu sistem laut dengan sistem laut yang lain itu dapat terhubung. Nah, dalam sejarah, kalau saya boleh mengutip pendapat dari Dennis Lombard dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya, bahwa dikenal ada sejumlah sistem-sistem laut yang dalam sejarahnya pernah terintegrasi dalam satu kesatuan aktivitas umat manusia. Misalnya yang paling sederhana bisa kita lihat sistem laut Selat Makassar dan Laut Flores itu pernah terhubung dalam satu era ketika perdagangan maritim berkembang pesat di bawah pengaruh Makassar. Tentu banyak sistem laut yang lain yang memegang peran penting dalam sejarah Indonesia. Kalau kita mengecek lebih jauh, apa yang dikatakan oleh Dennis Lombard juga menarik untuk kita simak. Kata dia bahwa hubungan ekonomi dan kebudayaan itu lebih sering terjalin di antara pantai yang satu dengan pantai yang lain daripada di antara satu daerah dengan daerah lain di pulau yang sama. Oleh karena itu, hubungan antara satu pantai dengan pantai yang lain, antara satu pulau dengan pulau yang lain melalui laut,
kata Lombard itu lebih sering terjadi dan mewarnai jalannya sejarah. Nah, mari kita lihat seperti apa sih sebetulnya posisi